اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 7 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Allah berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah berfirman yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis, laki-laki dan perempuan, juga kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan aqimah, Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dua ayat yang mulia ini. Yang pertama, dari kalimat lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Di sini isbat qudratillahi ta'ala, penetapan kemahakuasaan Allah yang mutlak tanpa batas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas alam semesta ini secara mutlak tanpa batas. Yakhluqu ma yasha. Ini di antara gambaran kemahakuasaan Allah yang tanpa batas itu. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apapun sesuai dengan kehendaknya, dan tentu sesuai dengan hikmahnya. Apa yang Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Hal ini terbukti karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, yang sekaligus terkandung di dalamnya sifat-sifat yang maha sempurna.
Ya, misalnya Allah memiliki nama Al-Malik yang artinya raja, Al-Muqtadir atau Al-Qadir atau Al-Qadir yang artinya yang maha berkuasa. Allah punya nama Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Qawi, Al-Matin yang maha kuat, yang maha kokoh. Ini semuanya menggambarkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak tanpa batas. Maka Allah tegaskan di ayat ke-49 surat Asy-Syura ini bahwa hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Lillahi itu dikedepankan. Maknanya berarti yufidul hasr wal qasr. Memiliki faidah untuk pembatasan. Sering diterjemahkan dengan kalimat hanya. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Berarti tidak ada lagi yang memilikinya. Yang memilikinya hanya Allah. Gak ada yang lain. Nah, ini kemahakuasaan Allah yang tanpa batas. Kemudian di antara kemahakuasaannya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allah memaparkan 4 golongan manusia ditinjau dari sisi keturunan yang dikaruniakan kepada mereka. Jadi keadaan manusia terkait dengan keturunan itu sejatinya adalah menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ya di fakta lapangan dalam kehidupan manusia. Nah, 4 golongan manusia itu diantaranya Allah memberikan anak perempuan saja kepada yang dikehendakinya. Ibu-ibu di sini ada yang anaknya perempuan semua? Ada, Bu? Barakallahu fikum. Taib. Ada juga golongan manusia yang kedua, di mana Allah memberikan anak laki-laki saja. Saya mengetahui ada sebagian saudara kita yang anaknya semuanya laki-laki. Itu juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada Nabi dan Rasul, contohnya seperti pada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Anaknya laki-laki semua. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang Allah memberikan anak yang berpasangan atau bercampur. Ada anak laki-lakinya, ada juga anak perempuannya. Nah, ini seperti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, Allah menjadikan adanya orang-orang yang mandul. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Di kalangan para nabi ada namanya Nabi Yahya, Nabi Isa alaihimassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keturunan ini juga ada dan menimpa orang-orang terbaik dari manusia, yakni para nabi dan rasul. Dari sini kita memahami bahwa punya anak atau tidak
dikaruniai anak keturunan ataukah diuji dengan kemandulan, sejatinya itu sama saja. Sama saja sebagai apa, Ibu? Orang yang dimudahkan punya anak keturunan dengan orang yang ternyata tidak punya anak keturunan, dengan bahasa lain mandul. Sebetulnya sama saja, sama-sama apa? Sama-sama ujian. Gitu ya. Sama-sama ujian. Punya anak ujian tidak? Ujian. Tidak punya anak ujian tidak? Ujian. Sama. Sama halnya seperti kaya dan miskin. Sama halnya seperti sehat dan sakit. Kan begitu. Sama halnya seperti punya duit dan tidak punya duit. Ya, Ibu. Sama halnya seperti punya pasangan dan tidak punya pasangan. Sama-sama kok ujian. Artinya apa di sini? Tidak ada yang kemudian perlu dikeluh kesahkan. Yang ada itu adalah bagaimana mengambil ibrah dan hikmahnya. Begitu. Bagaimana berikhtiar, tetap berikhtiar yang baik. Toh ternyata ada juga orang-orang yang mulia mendapatkan ujian yang sama. Begitu ya. Nabi Yahya, Nabi Isa ternyata ya tidak memiliki anak keturunan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang kemudian diuji dengan ujian tidak punya anak, mandul, ya bersabar. Sebagaimana yang punya anak juga bersabar. Mohon maaf Ibu, ada kalanya orang yang punya anak itu sampai membayangkan, duh sekiranya aku udah punya anak, tidak akan semenderita ini mungkin. Ada kan sebagian orang begitu. Ternyata anaknya yang satu jadi garong, yang satu jadi koruptor, yang satu jadi bandar narkoba. Gitu ya. Yang satu durhaka. Dan ada orang kemudian diuji dengan seperti itu. Sampai dia mengandai-andai, duhai seandainya aku sekalian saja tidak usah punya anak. Jadi yang terpenting itu sebetulnya bukan punya anak dan tidaknya. Tapi bagaimana kita menjawab soal ujian ini. Kalau soal ujiannya punya anak, bagaimana jawaban kita? Kalau soal ujiannya mandul, tidak punya anak, bagaimana jawaban kita? Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, artinya tidak ada peluang di situ untuk saling iri, saling hasad, untuk kemudian berkeluh kesah, sedih dengan kesedihan berkepanjangan, ketemu orang malu, saya sudah 15 tahun nikah, ternyata nggak ada satupun anak keturunan. Si fulan itu baru kemarin nikah 2 tahun, anaknya sudah hampir 2. Begitu ya. Tidak ada iri-irian, tidak ada hasad-hasadan. Tidak ada hasad di antara kita. Gitu ya. Toh dua-duanya sama, punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Cuman kan sebagian orang itu nganggap kalau punya anak itu berarti aman, istimewa, mulia gitu. Tapi kalau tidak punya anak akhirnya minder. Ya. Ketemu orang itu jadi minder, ditanya anak itu langsung berubah wajahnya pucat gitu ya. Atau khawatir disuudzoni sama orang. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ya kalau di karangan laki-laki ya kadang khawatir dibully, diejek teman-temannya. Jangan-jangan kamu ini tidak jantan, begitu ya. Nah, yang seperti itu tuh tidak boleh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar. Begitu ya. Kalau memang sababnya ada, ya diikhtiarkan.
Diikhtiarkan. Allah Maha tahu dengan ikhtiar kita. Begitu ya. Sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, barangkali di usia pernikahan yang ke-20 ternyata Allah kemudian menganugerahkan anak keturunan itu. Ya, sehingga misalkan kita sudah tua, anaknya masih pada kecil. Kalau jalan bareng dianggap cucunya. Tidak ada masalah. Begitu ya. Artinya apa? Ya, setiap muslim dia mesti tabah menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Mati lampu, Bu. Kedengaran tidak? Insyaallah kedengaran. Tadi mati Ustaz. Kita lanjut saja, Bu ya. Kalau nunggu hidup bisa jam 12 tadi. Cek. Baik, kita lanjutkan. Kedengaran? Baik, saya tinggikan volumenya sedikit. Di pelajaran berikutnya dari ayat ini ada kalimat kan yahabu liman yasha. Kemudian ada kalimat wa yaj'alu man yasha'u aqima. Di sini ada pelajaran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang dia berikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi apa yang dicegah Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Allah berikan. Siapapun, kekuatan sebesar apapun tidak bisa. Kalau Allah takdirkan, Allah kasih, pasti orang itu dapat. Pun demikian, tidak ada seorang pun yang dapat memberi apa yang Allah cegah. Kalau Allah menahannya, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang kemudian bisa mencegah, bisa memberi apa yang Allah cegah itu. Makanya di dalam wirid salat kita membaca kalimat wirid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat beliau berwirid. Beliau berdoa dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah yang hak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada lagi kalimat Allahumma la mani'a. Di situ ya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya,
dari engkaulah semua kekayaan dan kemuliaan. Itu Ibu ya. Jadi kalau Allah kemudian menakdirkan orang itu punya anak, maka dicegah sebagaimana dia berusaha mencegahnya, itu tidak akan pernah bisa mencegah. Makanya kan kadang ada sebagian orang itu di KB, ternyata juga jebol kata orang. Gitu ya. Tetap saja punya anak. Masya Allah. Ada juga misalkan yang ikhtiar mati-matian. Terapi ke berbagai macam terapis. Ingin memiliki anak. Namun ternyata Allah masih menahannya. Tidak ada yang kuasa untuk kemudian menjadikan dia punya anak. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin harus yakin dengan perkara ini. Dan mengambil ibrah, mengambil hikmahnya. Ya. Kalau ada orang baru nikah misalkan, 2-3 tahun belum juga dikaruniai anak. Ya berarti kan Allah ngasih kesempatan untuk kemudian memperpanjang durasi kebersamaan. Begitu ya. Dulu nikahnya tanpa proses pacaran. Setelah nikah misalkan belum juga dikaruniai anak, sudah 3 tahun. Ya berarti pacaran setelah nikahnya jadi panjang. Begitu kan Ibu? Siapa tahu nanti di tahun kelima Allah kemudian menganugerahkan anak keturunan. Barakallahu fikum. Kemudian ayat ini, ayat ke-50 dari surat Asy-Syura ini, Allah menutupnya dengan 2 namanya yang husna. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Di sini ada penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Alim, yang artinya zat yang maha mengetahui. Kemudian Al-Qadir, zat yang maha menguasai. Ini 2 nama Allah yang sekaligus mengandung sifat di dalamnya. Di dalam nama Allah Al-Alim terkandung sifat apa? Di dalam nama Allah Al-Alim terkandung sifat apa? Apa Bu? Akidah ahli sunnah meyakini tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah yang husna, melainkan pasti mengandung sifat yang maha sempurna, melekat. Beda dengan nama manusia. Nama manusia yang baik, nama manusia yang indah, belum tentu seindah sifatnya. Ya kan Ibu? Di dalam nama Allah Al-Alim terkandung sifat ilmu. Apa Bu? Ilmu. Kan Al-Alim, yang maha mengetahui, itu dari kata ilmu. Berarti ada sifat ilmu di dalam nama Allah Al-Alim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang maha sempurna. Wa ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Gak ada yang tidak diilmui oleh Allah. Baik. Kemudian Al-Qadir. Nama Allah Al-Qadir terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa? Al-Qadir, yang maha menguasai.
Berarti terkandung di dalamnya sifat kudrah. Apa Bu? Kudrah. Sifat kudrah. Kudrah itu kemampuan, kekuasaan. Karena Allah Maha menguasai. Kalau Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka terkandung di dalam dua nama Allah ini sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya apa Ar-Rahman, Ar-Rahim? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti terkandung di dalam dua nama Allah ini sifat apa? Rahmah. Sifat rahmah. Sifat kasih sayang. Kalau Allah punya nama Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa, berarti terkandung di dalamnya sifat apa? Izzah. Terkandung di dalamnya sifat izzah, keperkasaan. Begitu. Kalau Allah punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, berarti di dalamnya terkandung sifat apa Bu? Sifat Ghufran atau Maghfirah, ampunan. Ada sifat Allah itu Maha mengampuni. Dan demikian seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada hikmah yang luar biasa ketika Allah menjelaskan 4 golongan manusia terkait dengan keturunan. Kemudian Allah tutup dengan kalimat atau dengan dua namanya yang husna, alimun, qadir. Maka di sini mengandung pelajaran bahwa seluruh fenomena yang disebutkan di atas tadi itu terjadi berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan hikmahnya, berdasarkan kekuasaannya. Maka diambil ibrahnya, pelajarannya, diambil hikmahnya. Maka hendaknya seorang muslim menerima takdir Allah dengan dada yang lapang, hati yang ridho, berbaik sangka kepadanya, dan hendaklah dia banyak meminta akan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik ketentuan Allah itu ada hikmah yang besar dan ketentuan yang tiada disangka-sangka. Maka dengan itu insya Allah hatinya akan menjadi tentram. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu misalkan orang diuji dengan tidak punya anak, padahal nikah sudah puluhan tahun. Ya jangan frustasi, jangan resah gelisah, jangan sedih berkepanjangan. Namun dia ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Barangkali ada sisi-sisi yang lain dari kebaikan-kebaikan yang kita bisa bersaing dengan orang-orang yang punya anak. Orang yang punya anak misalkan ya direpotkan dengan segala sesuatu terkait dengan anak. Nah dia karena dia misalkan diuji dengan tidak punya anak, berarti kan punya banyak waktu luang, punya banyak waktu yang begitu leluasa untuk dia mengambil jatah yang lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang lain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu kenal Ibunda Aisyah? Bukan Aisyah yang di sini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Beliau punya anak enggak, Ibu? Hah? Ibunda Aisyah tidak punya anak. Anak-anaknya Rasulullah, ada laki-laki dan perempuannya, itu semuanya dari rahimnya Ibunda Khadijah
satu dari Maria Kiptiyah, namanya Ibrahim. Sisanya semuanya dari wasilah pernikahan beliau dengan Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Aisyah tidak melahirkan anak keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau bersedih? Apakah beliau kemudian terpuruk? Apakah beliau kemudian malu di hadapan manusia? Ternyata tidak. Beliau mengambil sisi yang lain, yang mungkin itu tidak didapatkan oleh ummahatul mukminin yang lainnya. Apa itu, Ibu? Barakallahu fiik. Beliau radhiyallahu taala anha, hikmah dengan tidak punya anak itu ternyata memang Allah persiapkan untuk kemudian banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibunda Aisyah termasuk sahabiat, ya, ummahatul mukminin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah urutan ketiga atau urutan keempat. Ya. Itu Ibunda Aisyah. Banyak sekali riwayat yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang lain, yang akhirnya juga sampai kepada kita semua. Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin itu tidak ada pada Ibunda Khadijah. Tidak banyak meriwayatkan hadis, ya, dibandingkan dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah dan ibrah yang seharusnya kita perhatikan ketika kita mendapatkan soal ujian apapun pada diri kita. Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuk dirinya. Syaratnya tadi lil mu'min, kitanya beriman. Artinya apa? Orang beriman itu siap diuji dengan ujian apapun. Karena dia meyakini qada Allah itu bagi dirinya, bagi seorang mukmin, pasti itu yang terbaik. Artinya gini, Bu. Kalau ada orang misalkan diuji dengan kemiskinan, ya, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang Allah qadhakan ini pasti yang terbaik. Gitu ya. Karena bisa jadi kan. Kalau ujiannya itu soalnya berupa kekayaan, ternyata kita tidak bisa lulus dari soal ujian itu. Jadi fokus dengan apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, jangan fokus ngurusin hidupnya orang. Fokus ke diri sendiri. Apa yang sedang kita hadapi nih saat ini? Apa yang Allah ujikan kepada saya? Fokus hadapi itu. Karena nanti masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Kalau kita punya anak, ayo fokus. Kewajiban kita terhadap anak-anak itu kayak apa? Kalau kita punya orang tua, apa kewajiban kita ke orang tua? Ya, kalau kita sebagai murid, apa kewajiban kita sebagai murid kepada guru? Kalau kita sebagai guru, apa kewajiban saya terhadap murid? Dan demikian seterusnya. Dan itulah prinsip hidup seorang mukmin. Selalu fokus dengan menunaikan kewajiban yang menjadi hak pihak lain. Jangan suka nuntut hak. Orang yang biasanya selalu nuntut hak, biasanya dia abai terhadap kewajibannya.
Kalau ibu seorang istri, jangan suka nuntut, saya kalau istri itu dapat apa dari suami, gitu ya. Fokus aja dengan kewajiban istri, ya. Apa kewajiban saya sebagai istri? Maka akan sangat mudah suami kemudian menunaikan kewajibannya juga yang menjadi haknya ibu. Kalau kita jadi tamu juga demikian. Apa kewajiban kita sebagai tamu? Jangan suka nuntut hak. Saya kalau bertamu ke si fulan dapat apa? Disuguhin apa? Minumannya apa? Makanannya apa? Dikasih kamar apa tidak? Gitu ya. Ini mau bertamu atau mau barakallahu fikum. Nah, kebanyakan orang itu kan kebalik ya. Yang menjadi ambisi kebanyakan orang itu suka nuntut hak. Saya ini rakyat nih. Apa sih yang didapatkan ya dari para pejabat tinggi negara itu? Apa yang saya dapatkan dari negara? Karena kami rakyat. Tapi dia lupa sebagai rakyat juga punya kewajiban. Pemimpin juga begitu. Nuntut terus. Apa yang saya dapatkan kalau saya kemudian menjadi pemimpin? Dia lupa kewajiban pemimpin. Ternyata lebih besar dan lebih berat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi fokuslah kepada apa yang saat ini kita hadapi. Dan berbaik sangkalah kepada Allah. Baik sangka. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu kan hadisnya ya. Allah akan memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Kata Allah di satu hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersama dengannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan membersamai para hambaku saat dia berzikir kepadaku. Jadi husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ciri orang baik sangka kepada Allah itu apa? Ibu baik sangka kepada Allah atau buruk sangka? Berbaik sangka. Apa cirinya? Ciri orang yang berbaik sangka kepada Allah itu diantaranya syiddatul ijtihad fi ta'atillah. Min alamati husnidh dhanni billah syiddatul ijtihad fi ta'atillah. Di antara tanda seseorang itu berbaik sangka kepada Allah adalah bersungguh-sungguh mentaati Allah. Begitu. Jadi orang yang berbaik sangka kepada Allah itu pasti taat kepada Allah. Berarti kalau orang maksiat, orang kalau bermaksiat kepada Allah itu buruk sangka kepada Allah. Dari sisi mana, Ibu? Ada orang nih ya, dapat ujian, tidak punya anak setelah nikah. Malah dia bermaksiat. Apa maksiatnya? Datang ke dukun. Mbah, aku iki wis rabi. Apa? Nikah itu apa, Bu? Rabi kan? Aku wis rabi 3 tahun.
Ora ono. Tidak punya anak ini gimana? Datang ke dukun. Ibu yang dirahmati Allah. Ini maksiat bukan? Maksiat. Ya. Kata dukunnya, ayo masuk ke kamar. Malah dipakai sama dukunnya. Na'udzubillah. Ya. Itu double-double maksiatnya, Ibu. Dia sudah datang ke dukun, ya, ngadain ritual di situ, mungkin nyembelih hewan di situ, baru kemudian yang menggarapnya juga dukunnya. Ya. Na'udzubillah. Ini orang yang suudzon kepada Allah, karena dia bermaksiat. Orang yang husnudzon kepada Allah itu dia taat kepada Allah, sabar, ikhtiar yang benar, banyak istighfar, kan begitu ya? Ya, di antara wasilah untuk kita punya anak keturunan, banyakin istighfar. Ada di Qur'annya kan, yumdidkum ya, bi amwalin wa banin. Apa surat apa itu, Bu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Surat Nuh itu. Ya. Istighfar ini menjadi solusi bagi orang-orang yang dia mendapatkan ujian paceklik, misalkan ujian tidak punya anak keturunan. Ya. Barakallahu fikum, ujian kekeringan, kemarau panjang. Jadi husnudzan kepada Allah itu menjadikan seseorang itu semakin taat kepadanya, bukan malah maksiat. Dan ketaatan besar diantaranya adalah sabar. Di PHK nggak punya duit, malah pinjol. Ya, itu orang suudzon kepada Allah. Disangkanya pintu rezeki itu nggak ada lagi. Pintu halal dan thayyib itu sudah tertutup baginya. Akhirnya dia menempuh jalan yang haram, pinjol. Ya. Duit pinjolnya dipakai judol. Ya. Akhirnya orangnya jebol. Ya kan, Ibu? Rusak hidupnya, rusak rumah tangganya, berantakan rumah tangga. Ini ngeri. Nah, itu orang-orang yang suudzon kepada Allah. Coba husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan wa fi husnidzanni billah rahatul qulub. Berbaik sangka kepada Allah itu melahirkan rehatnya hati, ketentraman hati. Jadi kalau kita ingin bahagia, tenang hidup, sudah berbaik sangka saja kepada Allah dengan dibarengi ikhtiar yang baik, gitu ya. Kalau orang sakit, makanya kalau ada orang sakit, dibesarkan hatinya, supaya apa? Supaya dia berhusnudzon kepada Allah. Makanya doa untuk orang sakit itu apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu apa artinya? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padahal stadium 4 tuh. Tapi la ba'sa, enggak apa-apa. Tahur insyaallah. Sakitmu ini akan menjadi wasilah untuk mensucikan dosa-dosamu, insyaallah. Begitu kan? La ba'sa tahur insyaallah. Supaya dibesarkan hatinya. Karena besarnya hati nanti akan melahirkan baik sangka kepada Allah. Jangan ngejenguk orang sakit ditakut-takuti. Sakit apa kamu? Sakit anu ini. Tetangga saya kemarin mati, ya, gara-gara sakit ini. Ya tambah sakit, mati beneran dia. Jangan, dibesarkan hatinya supaya lapang dadanya,
supaya tentram hatinya. Dan ibu, orang itu sedang sakit biasanya akan lebih mudah menerima dan meresap ke dalam hatinya ketika dinasehati. Begitu. Barakallahu fikum. Baik ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Mohon maaf di pagi ini kita dimajukan jadwalnya. Insyaallah Rabu depan normal lagi saja ya. Tapi ibu-ibu pada hadir kan? Hadir banyak Ustaz. Masya Allah. Berarti masuk jam 8 bisa sebetulnya ya. Barakallahu fikum. Baik ibu, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada Ustaz, sudah aman saya Ustaz. Ada kucing tetangga, karena suka dikasih makan, akhirnya dia di rumah terus. Tapi dia juga pulang ke tempat pemiliknya juga. Cuma setiap kali lahiran pasti di rumah ibu. Walaupun dibalikin, dia bawa lagi anaknya ke rumah. Dasar kucing. Yang mau ibu tanya, kan berdosa kah kalau anaknya sudah gede, si anak itu ibu pindah? Oh, ini dipisah-pisah tulisannya. Yang mau ibu tanya, kan berdosa kah kalau anaknya sudah gedean gitu ya. Si anak itu ibu pindah ke tempat yang jauh biar gak balik lagi ke rumah, karena yang punya gak ngurus lagi. Syukron Ustaz. Insya Allah gak apa-apa ibu. Yang gak boleh itu dikurung. Yang gak boleh itu dikurung, dizolimi, gak dikasih makan, tidak juga dikeluarkan supaya dia cari makan sendiri. Itu yang zalim. Ya ibu, ada hadis tentang itu. Bentar, saya bacakan. Itu tema saya kemarin. Sebentar ya. Ini tema saya kemarin, Bu.
Ada satu riwayat ini, ada di Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita disiksa fi hirratin, disebabkan mengurung seekor kucing. Fi hirratin habasatha hatta matat, hingga kucing itu mati kelaparan. Hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Faqala wallahu a'lam. Kemudian periwayat hadis, yakni Imam Nafi mengatakan bahwa Nabi kemudian bersabda, wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui, la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa'akalat min khashashil ardi. Sungguh Allah itu Maha tahu bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga-serangga tanah. Jadi Masya Allah, ada orang gara-gara zalim ke kucing bisa disiksa. Bagaimana kalau yang kita zalimi itu sesama muslim? Begitu. Nah, di sini ada kalimat dikurung tapi tidak dikasih makan sampai mati kelaparan. Tidak juga kamu keluarkan, dibiarkan kucing itu berkeliaran supaya dia cari makan sendiri. Berarti kalau kita membiarkan kucing itu berkeliaran, cari makan sendiri, tidak ada masalah. Karena memang barakallahu fikum, dari zaman dulu kucing itu begitu. Orang sekarang aja gak ada kerjaan. Ya kan Ibu? Dibeliin rumahnya, ya, dikasih kamar khusus. Itu orang bikin WC-nya, dekorasi kamarnya, dibikin ayunannya, dibikin mainannya. Habis sekian ratus juta ngurusin kucing. Mau lahiran disesar ke rumah sakit, ya, bayar dokternya mahal. Ibu mending ngurus anak yatim, mending ngurus anak yatim. Bukan tidak boleh, tapi terkadang hobi itu menjadikan kita berlebih-lebihan. Ya, kucing aja diciumin, diurusin, suaminya dianggurin. Ya. Na'udzubillah, kasihan suami. Ya. Kucing digemesin, ya. Suaminya disebelin. Gitu. Dia lebih senang ke kucingnya daripada ke suaminya. Ya Ibu, dibiarkan, tidak apa-apa itu dibiarkan. Mohon maaf, di sini kan banyak orang-orang zaman dulu kan Ibu. Zaman dulu coba kucing itu bebas aja kan berkeliaran. Biarin aja, dia bisa cari hidup, cari makan sendiri, cari penghidupan sendiri. Nggak usah dicarikan pekerjaan juga dia makan kok. Gitu ya. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Cuman itulah ya, terkadang ingat ya, salah satu di antara kejahatan syaitan itu menjadikan orang itu sibuk dengan perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa di dalamnya. Ya, termasuk hobi-hobi yang halal itu. Maka hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Jangan juga ibu salah paham. Ustadz ini anti kucing. Bukan anti kucing, ya.
Maksud saya jangan berlebih-lebihan. Ya. Ibu berapa habis setiap bulan ngurusin kucing? Tidak banyak Ustaz, paling 5 juta. Nah, daripada ngurus kucing 5 juta, mending buat anak yatim di pesantren. Gitu. Atau parohan lah. Buat kucing ibu 2.500.000, buat yatim 2.500.000. Kalau memang hobi itu nggak bisa ditinggalkan. Misalkan ini Bu. Ya kan? Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Itu. Jadi biarkan dia berkeliaran, dia bisa cari hidup, cari makan. Itu Ibu ya. Barakallahu fikum. Jadi insya Allah tidak masalah. Ya jangan juga kita sensi ke kucing, jangan. Zolim, jangan. Dia juga makhluk Allah, gitu ya. Cuman Ustaz kadang kalau jengkel ya jengkel banget. Saya udah capek-capek masak ikan diacak-acak sama dia. Ya. Barakallahu fikum. Itu Ibu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Tenang dulu ya Umahat. Baik Ibu, sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.